Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita buka Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Dan mereka, ini permintaan Tuhan kepada Musa, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, satu-satunya Tuhan, maaf saya katakan ini, karena semua Tuhan di dunia ini pasti mereka akan minta umatnya membuat rumah-rumahan buat Tuhan itu. Kita ngerti maksud ini. Tetapi hanya Tuhan kita yang tidak mau dibuatkan rumah-rumahan, tapi Dia ingin tinggal dengan kita. Nah, ini ayatnya. Dia minta kepada Musa supaya harus kita membuat rumah buat Dia untuk tinggal. Dan di mana rumah itu? Ini yang sangat mengagumkan. Ternyata rumah Tuhan bukan gedung gereja. Sangat salah kalau kita katakan rumah Tuhan gedung gereja. Kasihan Tuhan kalau kita nggak pakai ibadah, Dia sepi sendiri di situ. Kalau di mana rumah Tuhan itu? Rumah Tuhan adalah tempat di mana kita ada. Saya nggak bacakan ayatnya dalam kitab Kejadian, tapi kita tahu ketika Yakub dalam pelariannya dikejar oleh kakaknya karena masalah mereka hadapi. Dalam dia lelah, dia tidur di tengah jalan, nggak ada atap di tengah jalan. Bahkan Alkitab menuliskan dia berbantalkan batu. Bayangkan saudara. Nah, ketika dia tidur, ternyata Tuhan hadir. Surga terbuka, langit terbuka, dan dia melihat malaikat turun naik. Begitu dia terbangun, dia langsung berkata, inilah Bet Elohim, inilah rumah Tuhan itu. Jadi Aldi dan Venti, dimanapun kalian tinggal, karena rumah ini masih kontrak buat mereka, bahkan semua kita, entah kita numpang, entah itu rumah sendiri, entah itu rumah sewa, atau rumah petak, perhatikan saudara, selama kita adalah anak-anak Bapa di surga, maka di mana kita tinggal, itulah rumah Tuhan juga. Maka itu dalam hidup ini kita menemukan ada istilah dalam bahasa Inggris, rumah itu ada dua kata bendanya, a home dan a house. Nah, kita tahu bedanya. Dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan terjemahan a home-nya. A home itu suasana rumahnya, bukan bangunannya. Saudara, semua kita pernah pasti mengalami masuk ke rumah orang. Maaf kalau saya beri contoh ini, bukan harus begitu, tapi ini contoh saja, sekedar pengertian. Kita pernah masuk ke rumah orang yang kelihatannya miskin sekali. Rumahnya itu dari luar jelek sekali, sudah nggak menarik. Tapi begitu kita masuk, kita bisa merasa, ada suasana lain di sini yang bisa teduh, bisa enak. Betul tidak? Tapi kebalikannya, suatu kali kita pernah masuk ke rumah orang kaya. Wah, mewah sekali bangunannya, kelihatan perabotannya mahal-mahal. Tapi kenapa kok nggak enak suasananya? Pernah nggak kita ngalami dua keadaan seperti itu? Nah, itu yang membuktikan siapa yang tinggal di rumah itu. Atau kalau kita pakai istilah hadirat siapa yang ada di rumah itu. Suami istri yang rajin bertengkar, orang yang masuk ke rumah itu, walaupun rumahnya mewah, mungkin miliaran rupiah harganya, percayalah kalau suami istri rajin bertengkar, hadiratnya nggak enak sekali. Mungkin kita disuguhi makanan yang mahal-mahal, pasti kita nggak akan nikmat untuk makannya. Kira-kira iya atau tidak? Nah, jadi yang membuat Tuhan hadir atau tidak dalam suatu rumah itu adalah hubungan suami istri di rumah itu. Kalau kita hidup dalam kesalahan, tidak mau saling mengampuni, suami istri penuh dendam, penuh kejengkelan, mungkin di depan orang bisa kelihatan manis, dua orang itu rukun, harmonis, kalau jalan mungkin gandengan, tapi kita akan lihat rumahnya dulu. Kalau kita masuk ke rumah orang yang kelihatannya harmonis di luar, rukun, kalau jalan suami istri kelihatan mesra sekali, saudara, itu bisa sandiwara. Rumah di mana orang itu tinggal yang akan menentukan. Bohong tidak dua orang ini, beda tidak di luar dengan di dalam rumah. Ini yang luar biasa dalam kehidupan kita. Anak-anak kita akan sangat ditentukan hubungan kita berdua. Anak-anak yang tidak betah di rumah, pasti rumahnya orang tuanya seperti neraka. Kenapa jadi neraka? Bukan home, tapi neraka. Karena papa mamanya tidak pernah harmonis, tidak pernah akur.
Kitab Amsal mengatakan, kalau toh kita makan makanan yang sederhana, tapi disertai ucapan syukur dan hati yang gembira, maka makanan itu jadi enak sekali. Untuk apa kita makan yang mewah-mewah, mahal-mahal, tapi hati penuh dengki, hati penuh iri hati, suami istri nggak saling mengampuni. Saudara, maka itu masuk ke rumah orang, suasana rumah itu akan kita rasakan, dan begitulah pemilik rumahnya. Maka itu orang yang takut terima tamu, pasti rumahnya ada apa-apanya. Nanti kalimat itu kan ada takut terima tamu. Nah, kalau rumah kita terbuka, Yesus hadir, maka sejahtera Tuhan luar biasa, surga ada di situ. Dan ini yang Tuhan inginkan ketika Dia minta, buatkan tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Ali dan Fenty, di mana kalian tinggal, kalian hidup beres di hadapan Tuhan, surga ada di situ. Oke? Kita lihat sekarang pasal yang ke-25 juga ayat yang ke-22 kitab Keluaran ini, ayat 22-nya. Nah, bagaimana Tuhan hadir di rumah kita dan rumah kita jadi rumahnya? Lihat ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Kata di sanalah aku akan bertemu engkau, dihadir dan akan berbicara. Di mana? Di atas tutup pendamaian. Keluaran 25 ayat 22. Ibu bapak saudara-saudara, maka yang membuat Tuhan hadir bukan mahalnya rumah itu, bukan mahalnya perabotannya. Catat kalimat ini baik-baik, inilah firman yang dahsyat. Yang membuat Tuhan hadir kalau kita berdamai. Katakan amin. Siapa berdamai? Suami istri. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa kali seminggu kita bertengkar? Mungkin gak sempat bertengkar, tapi diam-diaman saja, sama saja itu. Maka suasana hubungan suami istri yang tidak berdamai, tidak harmonis, membuat neraka ada di rumah itu. Suami istri belajar hidup untuk saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Kenapa? Karena hukum kasih mengatakan suami itu kepala, istri itu tubuh. Maka kalau suami istri saling menyalahkan, nggak lucu. Itu seperti kepala nyalakan tubuh, tubuh nyalakan kepala. Nggak lucu kalau tubuh kita bertengkar sendiri dengan kepala, lalu kepala kita bertengkar dengan tubuh kita. Disitulah setan akan hadir. Maka itu jaga hubungan kita berdua. Di sanalah aku akan bertemu engkau dan berbicara dengan engkau, di atas tutup pendamaian itu. Salah seorang tolong bacakan Ibrani 12 ayat yang ke-14. Mengapa orang tidak bisa lihat Tuhan? Bukan karena dosa membunuh, bukan karena dosa berzina, bukan karena dosa mencuri, tidak. Sederhana sekali. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Salah seorang silakan baca. Mengapa kita nggak bisa melihat Tuhan? Kalau kita nggak bisa lihat Tuhan, berarti di rumah kita nggak ada Tuhan. Nah, kalau saya pakai bahasa Indonesia, dibolak-balik ngeri. Kalau kita nggak bisa lihat Tuhan di rumah kita, coba balik Tuhan jadi apa? Kok dibalik? Jadi hantu? Betul tidak? Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa lihat Tuhan, pasti lihat hantu. Kalau kita nggak bisa lihat Tuhan di rumah kita, berarti rumah kita ada hantu. Nah, kenapa kita nggak bisa lihat Tuhan? Baca ayat itu. Cepat, salah seorang silakan baca. Ibrani 12 ayat 14. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, istri suami kita orang atau bukan? Jawab. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Jadi kalau istri kita orang dan suami kita orang, harus hidup berdamai juga. Saudara, begitu sedikit saja suami istri ada masalah dan tidak mengampuni, lalu kita tidur sambil jengkel, hantu ada di rumah kita. Pokoknya kalau nggak berdamai, pasti nggak lihat Tuhan. Itu saja sudah. Maka itu ayo kita keliling ke rumah-rumah. Jadi ada hantunya tidak rumah itu, atau ada Tuhannya di rumah itu, sangat ditentukan oleh hubungan kita berdua suami istri itu. Berdamailah, berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang, termasuk tetangga juga. Nah, kalau ada kata berusaha
berusaha hidup